Halo guys, selamat sore. Kali ini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa PKM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikisha dan Anindya dan narasumber kita yaitu Andisha Shandar Faharani. Oke, kali ini kita akan membahas terkait nilai-nilai Pancasila, sila keempat, tentang demokrasi dan musyawarah. Dan kita mengangkat kasus tentang yang terjadi pada salah satu anggota DPR yaitu Bapak Syahroni. Oke, langsung saja kita masuk pertanyaan pertama ya Miss. Yang pertama, bagaimana menurut Miss Acha melihat kasus Bapak Syahroni dalam sudut pandang kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi? Oke, untuk kasus Syahroni ya bisa dilihat sebagai contoh ya, bahwa kalau kebebasan berpendapat tetap harus dijalankan dengan tanggung jawab. Karena dengan adanya kebebasan pasti setiap pilihan yang kita tentukan juga ada namanya konsekuensi ya. Terus dalam demokrasi juga walaupun kita tetap berhak untuk menyampaikan pendapat, kritik ataupun ekspresi diri selama tidak melanggar hukum ya, seperti ujaran kebencian, fitnah, provokasi. Artinya kebebasan ada, tetapi bukan kebebasan tanpa batas. Oke, betul sekali ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Miss Acha, apa cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Bapak Syahroni dan pihak lain agar keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak? Jadi mungkin bisa diselesaikan dari beberapa poin ya, dengan dialog terbuka, lalu mediasi oleh pihak netral ya, misalnya tokoh masyarakat, lembaga adat atau pemerintah daerah seperti itu, dan pendekatan berbasis data dan fakta, bukan emosi atau asumsi. Karena jika kita ngomong dengan kepala tidak dingin itu akan banyak blundernya bisa. Lalu penyelesaian hukum apabila ada dugaan penganggaran. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bisa diterima semua pihak. Oke, berarti kita harus menyelesaikan dengan kepala yang dingin ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana sikap demokratis seperti menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak dapat menjaga kerukunan masyarakat saat konferensi seperti kasus Bapak Syahroni ini? Dari sikap-sikap yang seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, terus mendengar dulu sebelum menilai, lalu tidak menyerang pribadi, itu bisa banget mencegah konflik besar ya. Karena ketika masyarakat bersikap demokratis, kontroversi seperti kasus Syahroni tidak berkembang menjadi permusuhan gitu. Karena semua orang memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar harusnya ya. Cuman jika sudah ada sudah ada satu pihak yang tidak ingin berkompromi, jadilah hasil seperti itu. Oke, baik ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Apa saja sikap demokratis yang harus ditunjukkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam menanggapi kasus Bapak Syahroni ini? Sebaik-baiknya kita harus mencek dulu ya kredibilitas dari informasi ya. Lalu tidak langsung menyebarkan berita yang belum pasti. Lalu tentunya mengandalkan emosi, lalu menghargai juga bila ada proses hukum dan tidak terlibat dalam ujaran kebencian. Dan kita harus juga bisa memandang secara proporsional ya, bukan berlebihan. Jadi lagi-lagi dengan kepala dingin. Oke, berarti kita harus mengecek dulu guys, apa beritanya valid atau enggak. Jadi kita harus cross check terlebih dahulu sebelum menyebarkan atau membaca berita yang sedang viral. Selanjutnya yaitu bagaimana menurut Miss Acha media sosial bisa menjadi ruang diskusi yang sehat dan damai dalam membahas kasus Bapak Syahroni tanpa menimbulkan perpecahan? Mungkin dengan etiket digital sendiri itu yang tidak menghina dan tidak merendahkan ya. Salah satu itu, lalu membagikan informasi yang valid, jangan menyebarkan hoax juga. Lalu ada moderator dan platform itu bisa menindak hoax atau ujaran kebencian, jadi ada fact check gitulah. Lalu harusnya kita juga ketika berargumen itu fokus pada argumennya, tidak serangan personal, karena ad hominem itu sering dilakukan ketika sudah emosi ya. Lalu netizen juga belajar untuk berbeda pendapat tanpa bermusuhan sebenarnya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu seberapa penting keterbukaan informasi dari pihak Bapak Syahroni maupun pihak berwenang agar masyarakat bisa menilai kasus ini secara adil dan objektif? Kita sebagai masyarakat juga harus menilai secara objektif dan tidak munculnya spekulasi atau hoax. Lalu adanya juga kita kepercayaan terhadap proses hukum dengan caranya mereka juga yang harus meyakinkan kita sebagai masyarakat. Lalu penilaian publik juga harus tidak berat sebelah. Jadi
semakin transparannya informasi gitu, semakin kecil juga potensi konflik. Karena masyarakat paham situasi berdasarkan fakta bukan asumsi seperti itu. Baik. Kita jadi pentingnya transparansi ya guys dalam menjadi salah satu panutan di masyarakat gitu. Oke, sudah selesai wawancara kita pada sore hari ini. Terima kasih Miss Acha, terima kasih semuanya. Dadah. Selamat sore semuanya. Saya Bunga Agustina. Di sini saya akan mewawancarai salah satu PKM yaitu Bu Nova. Izin ya Bu Nova, terkait nilai Pancasila sila keempat tentang musyawarah dan demokrasi, kasus yang akan kami bahas kali ini yaitu salah satu kasus yang terjadi pada anggota DPR, yaitu Bapak Ahmad Syahroni terkait permasalahan yang beberapa bulan lalu. Oke Bu Nova, bagaimana Bu Nova melihat kasus Syahroni ini dari sudut pandang kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi? Oke, kalau ditanya terkait kebebasan berpendapat, menurut Ibu ini kurang tepat ya, karena kebebasan berpendapat itu sebenarnya nggak hanya disampaikan melalui aksi anarkis, karena kok kayak gitu jatuhnya dia salah, kita lebih salah, kayak gitu. Lalu menurut Bu Nova nih, apa cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Syahroni dengan pihak lain agar keputusan yang diambil tuh bisa diterima oleh semua pihak? Oke, paling sebenarnya ini evaluasi ya untuk semuanya gitu, nggak hanya Syahroni. Sebenarnya DPR itu harus lebih mendengarkan rakyat, karena biar bagaimanapun mereka namanya adalah perwakilan rakyat. Tapi nyatanya semua kebijakan yang mereka buat banyak dipendam oleh mereka sendiri. Jadi banyak peraturan-peraturan yang tidak diketahui oleh rakyat, jadi sehingga masih banyak miskomah. Maka dari itu perlu adanya penginformasian yang jauh lebih luas lagi sih untuk mengatasi hal ini. Jadi bukan Syahroni aja ya, kayak gitu. Lalu bagaimana sikap demokratis seperti menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak dapat menjaga kerukunan masyarakat saat terjadi kontroversi seperti kasus Syahroni ini? Oke, jadi kalau misalnya kayak gini, yang paling penting adalah masyarakat gak boleh bersikap anarkis gitu ya. Karena kalau misalnya kita sama-sama anarkis, nantinya yang menjadi tahanan bukan hanya Syahroni, tapi kita yang melakukan hal tersebut kayak gitu. Kan itu kan jadinya jatuhnya adalah penjarahan rumah, berarti adalah maling kayak gitu. Maka dari itu gak boleh kayak gitu. Ada cara-cara yang lebih baik, yang lebih bagus yang bisa diterapkan seperti itu. Oke, lalu pertanyaan yang keempat, apa saja sikap demokratis yang harus ditunjukkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam menanggapi kasus Syahroni ini? Oke, sikap demokratis sudah pasti kita harus bisa mendengarkan dulu. Jadi kita harus bisa ngambil dari dua sudut pandang nih. Dari Syahroni, dia melakukan hal tersebut karena apa, walaupun kita udah tahu gitu ya, tapi kita tetap harus mendengarkan. Dan juga kita sebagai masyarakat harus bisa mendengarkan juga. Jadi sama-sama saling mendengarkan gitu. Lalu menurut Bu Nova nih, bagaimana media sosial tuh bisa menjadi ruang diskusi yang sehat dan damai dalam membahas kasus Syahroni tanpa menimbulkan perpecahan? Oke, jadi kalau misalnya dari kasusnya Syahroni, yang penting itu media sosial ini bisa sebagai penyebaran isu. Nah, cuma masalahnya di sini bagaimana cara kita untuk mengelola. Kalau misalnya kita bisa mengelola dengan positif, maka akan bisa kita saring. Tapi ketika kita menggunakannya secara kurang cermat gitu ya, nah itu bahkan digunakan untuk hal yang tidak baik seperti itu. Baik. Lalu yang terakhir, seberapa penting keterbukaan informasi dari pihak Syahroni maupun pihak yang berwenang agar masyarakat tuh bisa menilai kasus ini secara adil dan objektif? Oke, jadi kalau keterbukaan menurut Ibu masih banyak ketutupan gitu ya, karena sebenarnya DPR itu sebenarnya bisa kok berikan ruang diskusi terbuka lebih akuntabel gitu ya, karena sejujurnya dulu pernah ada juga si Ahok, dia tuh segala perincian itunya dikasih tahu. Nah sebenarnya itu bukan suatu alasan, jadi balik lagi adalah PR bagaimana untuk pimpinan kita untuk berbenah kayak gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Nova. Mungkin sekian wawancara pada kali ini. Selamat sore semuanya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Febiana Kristala Rasef. Saya dari kelas 11 MPLB nomor urut 15. Hari ini saya ada kesempatan untuk wawancara bersama dengan orang yang luar biasa di sini dengan Kisleulian dari kelas 12 PSPT. Oke, hari ini saya ingin bertanya terkait nilai Pancasila keempat tentang musyawarah dan demokrasi. Kasus yang akan saya bahas kali ini mengenai salah satu kasus yang terjadi pada anggota DPR, yaitu Bapak Ahmad Syahroni terkait permasalahan beberapa bulan yang lalu. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan Kak Kisla boleh jawab dengan sudut pandang Kak Kisla ya. Yang pertama, bagaimana Kak Kisla melihat kasus Syahroni dari sudut pandang kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi? Ya, silakan. Oke, pegang aja. Ya. Oke, untuk pertanyaan ini saya sendiri merasa bahwa sebetulnya kan Syahroni ini di sini sebagai anggota DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi
apa yang dia komentari itu sebenarnya adalah kritikan dari bosnya, kritikan dari pihak yang harusnya diwakili gitu. Memang sangat rude gitu, sangat kasar yang dia highlight, tapi sebetulnya poin besarnya adalah terlalu banyak kritikan dari rakyat tuh yang nggak nyampe ke DPR sampai akhirnya mereka kritik sekeras itu. Dan ya itu bentuk kebebasan berpendapat, itulah bentuk demokrasi, itulah bentuk bagaimana rakyat meminta haknya sebagai ya rakyat yang diwakilkan gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa tadi? Bagaimana kamu melihat sudut pandang Syahroni? Oke, sudut pandang dari saya yaitu Syahroni kurang baik menanggapi kritikan dari yang dia wakilkan sendiri gitu sih. Harusnya ketika menerima kritikan ya dia kan mengucapkan kalimat yang kurang enak juga didengar ya. Itu yang paling parahnya di situ sih menurut saya, dan justru akan makin membuat amarah rakyat makin gede lagi juga gitu. Oke, luar biasa jawabannya. Kita move ke pertanyaan kedua. Menurut Kak Kisleo, apa cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Syahroni dan pihak lain agar keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak? Keputusan terbaiknya sebenarnya sangat simpel ya. Ya bagaimana keluhan rakyat selama bertahun-tahun, paling enggak periode ini deh 2024-2029, ya mereka yang merasa mewakili kita semua nih sebagai rakyat ya sebaiknya mendengarkan aspirasinya. Kalau memang DPR yang nggak mampu memberikan solusi, ya solusinya bisa dari rakyat juga datang gitu. Tapi intinya adalah DPR-nya atau dalam hal ini Syahroni gitu ya mau membuka forum dulu gitu sama rakyatnya untuk tahu sebenarnya poin yang dipermasalahkan itu apa, tuntutan rakyatnya itu apa. Win-win solution iya, karena mungkin kita bisa bilang yang hari ini terjadi di gedung sana itu yang win cuman mereka doang, tidak win di kita sebagai rakyat yang harusnya diwakilkan gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap demokratis seperti menghargai pendapat dan tidak memaksa kehendak dapat menjadi kerukunan masyarakat saat terjadi kontroversi seperti kasus Syahroni? Bagaimana sikap demokratis? Ya, seperti menghargai pendapat dan tidak memaksa kehendak dapat menjaga kerukunan masyarakat saat terjadi kontroversi. Oke. Kalau ngomongin demokratis kan memang sebenarnya pasti ada yang berbeda pendapat ya. Tapi dalam konteks ini sepertinya seluruh rakyat harusnya kalau nggak ada bayang-bayang lain pasti harusnya sependapat gitu. Karena kesewenang-wenangan yang dilakukan sampai dengan hari ini sudah terlalu luas, sudah terlalu lebar. Mungkin per hari ini di take baru aja ada lagi undang-undang yang disahkan gitu. Dan mereka di listnya mengatasnamakan rakyat yang katanya berdemokrasi, sebenarnya padahal sebetulnya tidak. Ya ketika demokrasi dari rakyat yang ingin dijalankan oleh rakyat lewat anggota DPR-nya disambut dengan baik, ini balik lagi sih ke yang tadi di awal, ya itu sebenarnya sudah pasti mampu meredam gitu. Tapi ya balik lagi dari mereka yang mencoba mewakilkan kita, beneran dengerin saran dari kita atau enggak. Ketika mereka nggak dengerin saran demokrasinya rakyat, itu yang justru bisa bikin situasi tidak jadi kondusif gitu sih. Luar biasa lagi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, apa saja sikap demokratis yang harus ditunjukkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam menanggapi kasus Syahroni? Jelas pertanyaannya? Oke. Yang pasti yang pertama adalah karena beritanya sudah berkembang dan bahkan sepertinya sudah redup lagi ya. Jangan mudah terpancing dengan luasnya hoax dan fakta yang beredar, paling nggak di media sosial hari ini. Karena banyak banget tuh yang kayak misalnya bilang ketika itu Syahroni kabur bla bla segala macam, itu kan kita sebenarnya tidak tahu dengan pasti kebenarannya gitu kan. Ya saya yakin sih dia kabur, tapi kita nggak tahu pasti gitu kan. Nah itu salah satu cara untuk ya bisa objektif juga gitu dalam menyampaikan pendapat secara demokratis. Bagaimana sosial media bisa menjadi ruang diskusi yang sehat dan damai dalam membahas kasus Syahroni tanpa menimbulkan perpecahan. Wow. Ya,
Kalau ditanya bagaimana juga Saya juga nggak tahu karena ternyata kemarin kasus sebegitunya aja tetap ada perpecahannya gitu. Dan apa ya sebenarnya kalau solusi gimana ya bilangnya? Bisa sih, tapi ya bener-bener semuanya memang harus literasi. Semuanya memang harus kritis gitu terhadap setiap informasi yang diterima, setiap informasi yang mau disebarkan. Ya semuanya harus kritis, semuanya harus benar-benar disaring supaya kalau misalnya ada yang ngomong A, B, C, D yang tidak benar dengan sifat kritis yang dipunya sama orang-orang di media sosial tadi, bisa tuh sama-sama melawan dengan fakta dan data untuk membuktikan bahwa ini salah loh, berarti nggak bisa loh dengan cara kayak gini, cobalah dengan diskusi yang kayak gini. Jadi memang intinya orang yang sehatnya dalam bersosial medianya memang harus banyak, dan ya itu sih harus bijak bermedia sosial itu kali. Ketika sudah bijak, forum diskusi di media sosial bisa sangat lancar, walaupun memang cobaan terbesarnya ya buzzer. Oke, kita move ke pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Oke, seberapa penting keterbukaan informasi dari pihak Syaroni maupun pihak berwenang agar masyarakat bisa menilai kasus ini secara adil dan objektif? Silakan uf-nya. Transparansi gampang anggota DPR. Pernah ada satu anggota DPR, Basuki Cahayapurnama, Ahok, mantan gubernur, dia pernah jadi anggota DPR. Semua rincian dia ketika dia reses itu dia bikin transparansi pengeluaran dananya, laporan keuangan lah bilang gitu ya. Sampai ke kecil-kecil, sampai ke beli aqua gelas 500 perak pun dia tulis. Transparansi sangat penting. Ya makanya kenapa ketika itu Ahok jadi seseorang yang sangat berkompeten di DPR, kalau nggak salah dia di komisi yang transparansi sangat penting. Ya ketika itu, dan akhirnya dia bisa jadi orang yang lumayan punya karir yang bagus sampai jadi gubernur. Ketika itu transparansi berhasil dilakukan oleh anggota DPR, langsung percaya ke rakyat gitu loh. Jadi sampai sekarang dari tuntutan 17+8 yang buntut dari Syaroni juga udah kita terbitkan lewat beberapa influencer gitu ya. Ya itu atas nama rakyat lah kita bilangnya. Jadi transparansi sangat penting karena dengan transparansi yang dibuat oleh Syaroni, DPR, pihak yang berwenang apapun itu, ya dengan hal itu sekecil itu rakyat bisa percaya. Yeay, tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa pendapat dari Kak Kisleo. Terima kasih banyak sudah berkenan saya wawancara mengenai kasus hal ini. Kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih. Selamat sore semuanya, di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber yaitu Pak Sapudin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anindya Kurniasiren. Wawancara kali ini untuk mengetahui pandangan Pasal tentang kasus Ahmad Syaroni. Oke, pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana Bapak melihat kasus Syaroni dari sudut pandang kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi? Ya, kalau menurut saya kebebasan. Memang kan yang demokrasi kan kita bisa kebebasan berbicara, menyuarakan pendapat dan sebagainya. Tapi dalam demokrasi juga punya etika. Etika dalam menyampaikan pendapat, tutur bahasa dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Syaroni dengan bahasa yang disampaikan itu kebebasan dalam demokrasi. Pertanyaan kedua, menurut Pasal, apa cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Syaroni dan pihak lain agar keputusan yang diambil bisa diterima semua pihak? Kalau kita lihat dari kasus apa yang dilakukan oleh Pak Syaroni seperti itu, jadi jalan terbaiknya ya antara perbedaan dari masyarakat ini, sebenarnya Pak Syaroni sudah menyampaikan permintaan maaf. Jadi sebetulnya itu juga sudah suatu jalan segi solusi dari apa yang pernah diucapkan oleh Syaroni. Tinggal bagaimana masyarakat mau menerima itu. Artinya sudah selesai sebenarnya dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh Syaroni. Walaupun mau apa lagi, mau diskusi lagi itu masalah penyampaian pendapat yang disampaikan oleh Syaroni yang dengan bahasanya yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kata bahasa itu yang kemudian sebenarnya dengan permintaan maaf saya sudah selesai. Lanjut pertanyaan ketiga,
bagaimana sikap demokratis seperti menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak dapat menjaga kerukunan masyarakat saat terjadi kontroversi seperti kasus Syaroni? Menghargai pendapat, menghargai pendapat Dan tidak memaksakan kehendak. Dalam berdemokrasi kan kita win-win solution gitu. Jadi nggak ada tuh yang menang-menangan. Demokrasi itu nggak ada menang-menangan. Dari sini maunya apa, yang sini maunya apa, kira-kira dilakukan. Dalam berdemokrasi seperti itu. Artinya dari kedua belah pihak yang saling berbeda pendapat ini, ya mereka harus menjadi titik temu. Apa yang mau disetujui, apa yang tidak disetujui. Nah, itulah demokrasi. Demokrasi itu kan kompromi sebenarnya gitu. Gak ada tuh, saya harus menang, kamu harus kalah, nggak ada. Jadi dua-duanya menang. Karena gimana? Dengan berkompromi antara kedua belah pihak tersebut. Mau saling menerima. Itu aja. Pertanyaan keempat, apa saja sikap demokratis yang harus ditunjukkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam menanggapi kasus Syaroni? Sikap demokratis dalam masyarakat. Jadi dalam berdemokrasi itu kan kita perlu pencerahan. Siapa tuh yang harus mendidik masyarakat supaya tidak terprovokasi dengan hal tersebut. Sebenarnya partai politik lah yang lebih utama dalam mendidik masyarakat supaya tidak gampang terprovokasi. Masyarakat harus dipahami tentang apa sih demokrasi, bagaimana saya menghadapi perbedaan pendapat dan sebagainya. Di sini sebenarnya peran partai politik yang sangat besar untuk mencerdaskan masyarakat dalam berdemokrasi. Jangan sampai nanti masyarakat punya pemahaman sendiri tentang demokrasi, kemudian mereka dari media sosial, dari seluruh masyarakat yang berbicara juga di media sosial itu kemudian bukan menjadi solusi, justru membuat suasana lebih panas, itu akan menjadi bahaya bagi Indonesia. Gitu. Disitulah peran pemerintah, partai politik, media mainstream ya, seperti televisi dan sebagainya, berikan pencerahan kepada masyarakat tentang demokrasi. Jadi artinya masyarakat harus dipintarkan. Pertanyaan kelima, menurut Pasal, bagaimana media sosial bisa menjadi ruang diskusi yang sehat dan damai dalam membahas kasus Syaroni tanpa menimbulkan perpecahan? Media sosial, ini memang media sosial itu kan sulit untuk dicegah gitu ya, dicegah dalam orang berpendapat dan sebagainya. Barangkali nanti pemerintah sebenarnya juga punya ini ya undang-undang dan PDI dan sebagainya. Ya itu aja yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu ya pemerintah dengan pencerdasan masyarakat dalam demokrasi, tidak ada pendapat, kemudian menerapkan undang-undang ITE ini sesuai dengan fungsinya yang benar gitu. Nah itu sebenarnya itu bisa meredam. Kalau kita tanya bagaimana media sekarang susah benar untuk dicegah dan sebagainya. Juga bagaimana pemerintah bisa gitu, mengambil kebijakan dengan undang-undang tersebut dan masyarakat bisa dicerdaskan dengan demokrasi, mengeluarkan pendapat dan menerima pendapat dari luar sana, media dan sebagainya. Artinya semua harus berperan di situ, termasuk masyarakatnya, supaya demokrasi di mana? Ya, dia harus belajar juga tentang mencerna apa yang beredar di media sosial. Jadi semua sudah terlibat tuh, nggak melulu soal masyarakat, gitu. Karena masyarakat pun kalau memang masyarakat kalau ingin tidak begini, ya pemerintah harus punya cara supaya masyarakat tidak terprovokasi dengan hal-hal yang sekarang luar biasa berkembang di media sosial dan sebagainya. Semua harus berperan, tidak cuma masyarakat, pemerintahnya, media sosialnya, undang-undangnya. Pertanyaan terakhir nih Pak, seberapa penting keterbukaan informasi dari pihak Syaroni maupun pihak berwenang agar masyarakat bisa menilai kasus ini secara adil dan objektif? Dari pihak Syaroni dulu. Iya, agar masyarakat bisa menilai kasus ini secara adil. Sebenarnya gini, kalau Pak Syaroni ini juga udah minta
dan sudah menyampaikan misalnya itu harta yang dia dapat dari mana dan dengan harta itu dia gunakan untuk apa. Itu saya udah banyak tuh klarifikasi pasalnya soal hal seperti itu. Sudah masyarakat kan nggak tahu katanya. So yang saya kutip katanya bagaimana masyarakat sekitar saya mereka begini itu semua disampaikan. Jadi hartanya juga dapat itu disampaikan oleh ini disuruh uang dari mana, kemudian untuk apa saja dan sebagainya itu sudah disampaikan. Kemudian keterbukaan itu disampaikan. Tinggal sekali lagi kita belajar bareng. Jadi masyarakat tetap harus belajar bareng itu bersama ya. Kita bijak ya. Kita bisa mencerna apa yang telah beredar di media sosial dan sebagainya, nggak mudah terprovokasi. Artinya itu sekali lagi kecerdasan kepada masyarakat untuk hal seperti ini di era yang informasi sekarang seperti ini. Memang informasi itu liar apa aja, apapun itu ada. Tinggal bagaimana masyarakat tadi mereka bisa nggak mencerna itu, ya, apakah itu hoax, ini benar dan sebagainya dengan cara apa? Yang masyarakat itu harus belajar. Jangan cuma tadi karena dia benci maka dia nggak suka. Nah, itu artinya objektif mengatakan kalau benar, salah benar, yang salah masyarakat itu. Nah masyarakat bisa seperti itu. Dan masyarakatnya harus cerdas dulu, ya. Cerdas dulu dalam mencerna informasi yang beredar sekarang. Masyarakat yang cerdas gimana? Yang paham semua, yang pemerintahnya, yang media sosialnya, yang masyarakatnya juga. Tanpa itu semua kita bisa diombang-ambing oleh informasi yang beredar di media sosial itu. Semua harus bisa tahu dan cerdas. Lihat. Baik, jadi itulah jawaban-jawaban dan pendapat dari Pak Safruddin terkait kasus Bapak Ahmad Syaroni yang berhubungan dengan nilai Pancasila ke-4 dan demokrasi. Terima kasih Pak Safruddin atas waktu dan jawaban